Semakin hari tingkah-tingkah para habaib ini semakin luar biasa. Baru-baru ini ada berita yang sangat menghebohkan. Entah berita ini tersebar luas atau hanya di kalangan habaib, saya tidak paham. Namun beredar berita bahwa seorang Habib Rizik Syihab sudah dimimpikan oleh seorang wali kutub, yang dimana kekutubannya sudah tidak bisa dibantahkan oleh berbagai macam argumen. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a faj'alahu tha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Umar, oh 200 juta ditawar semua. La ya'riful wali illal wali. Jadi hanya para wali yang bisa melihat kewalian beliau ini, yaitu Al-Habib Umar bin Hafiz. Ada satu postingan yang rasanya harus kita bahas, harus kita perjelas kepada umat, yang dimana Habib Umar bin Hafiz katanya bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan di mimpinya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Al-Habib Rizik Syihab. Dan pernyataan ini sangat luar biasa, teman-teman, yang dimana banyak sekali orang-orang yang semakin terpedaya dengan para habib. Karena apa? Ya mimpi-mimpinya. Oh ini ya. Oke, begini ya. Jadi perhatikan teman-teman, di postingan ini ada caption yang sangat patut untuk kita baca. Perhatikan, stop menyebar hoax atas nama Habib Umar. 1. Mimpi Habib Umar tentang Rasulullah yang menunggu seseorang. Rasulullah SAW berkata, "Aku sedang menunggu cucuku yang paling aku cintai." Aku cintai, teman-teman, paling ya. Dan datanglah seseorang menunggang kuda putih yang ternyata adalah Habib Rizik Syihab. Ya terserah mereka. Karena apa? Bermimpi Nabi Muhammad SAW, apalagi dikaitkan dengan Habib Rizik Syihab, apalagi ini. Dan dimana kalau kita melihat Habib Rizik Syihab sendiri, banyak sekali ahlaknya yang tidak mencerminkan Nabi Muhammad SAW. Dulu ketika Harry Pras masih memuja-muji Habib Rizik Syihab, jangan ada sekalian dari kalian menghina Habib Rizik Syihab. Maka Harry Pras akan siap untuk membela Habib Rizik. Dulu saya bersaksi demi Allah, saya dulu adalah penggemar Habib Rizik Syihab, penggemar berat. Tidak boleh ada yang menghinakan Habib Rizik Syihab. Karena apa? Panutan dia, teman-teman. Orang paling berani, orang paling tegas yang pernah saya lihat di media sosial meneriakkan tentang kebenaran. Mungkin dulu saya menganggapnya kebenaran, namun setelah kita melihat, beda lagi, teman-teman. Beda cerita. Kemarin saya juga menyaksikan Gus Wafi, ya kalau tidak salah. Gus Wafi sudah bertahun-tahun debat dengan seorang perempuan Kristen. Akhirnya apa? Baru-baru ini viral video Gus Wafi menyebut babi, teman-teman. Jadi perempuan itu sudah dimaki habis-habisan sama Wafi ini. Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, seperti Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat ini, kita wajib berperang memerangi orang-orang seperti ini. Maka saya Al-Fakir Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Na'udzubillah min dzalik. Katanya ingin mengajak orang masuk ke dalam Islam, tapi kok mencaci maki sedemikian rupa, sampai mencaci maki sedemikian itu. Gimana orang mau masuk Islam? Sampai-sampai menyebut babi. Babi itu orang. Kapan mau masuk Islamnya wanita itu kalau dicaci maki sedemikian rupa? Kabarnya dia kalah debat. Kabarnya, saya tidak tahu kabar sebenarnya karena saya tidak mau mengurusi debat-debat lintas agama, yang dimana seperti Dr. Zakir Naik pun sudah banyak melakukan banyak debat dan akhirnya beliau memutuskan untuk tidak debat-debat lagi. Tapi video-video jejak digitalnya luar biasa bertebaran di mana-mana, teman-teman. Dan sudah jutaan umat diislamkan oleh beliau. Dan Dr. Zakir Naik tidak pernah melontarkan kalimat-kalimat kotor, kasar, dan cacian seperti ini. Tetapi kalau yang namanya para habaib, jangan salah, tidak sedikit, tak sedikit
yang melontarkan kalimat-kalimat kotor, cacian sedemikian itu. Apalagi Habib Rizik Syihab mendukung ISIS. Waduh, mendukung ISIS teman-teman. Ada videonya beliau. Bahkan ada beberapa persaksian orang-orang FPI yang berbaiat kepada ISIS. Ya Allah, itu Islam. Teroris saja dianggap Islam. Siapa yang membenarkan? Siapa yang membenarkan ISIS? Siapa? Ya, ulama-ulama dari Salafi tidak ada yang membenarkan, teman-teman. Kebanyakan ulama-ulama Salafi tidak membenarkan gerakan ISIS. Kenapa? Itu drill, berjihad dengan kekonyolan. Dan perlu kalian ketahui, sangat-sangat perlu kalian ketahui, orang seperti Habib Umar kenapa bisa sampai diagung-agungkan di Indonesia? Karena beredar video beliau ketika kajian, ketika majelisan, diam sejenak, melotot ke sana, lalu dihebohkan melihat Nabi Muhammad SAW hadir. Bukan cuma satu momen, ada beberapa momen yang sedemikian rupa. Apakah itu benar melihat Nabi hadir? Pasti kalian kebingungan untuk mencari alibi, ya, pembenaran. Enggak loh Mas Heri, dia itu tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Dia itu hanya terbengong-bengong karena tidak ada narasi. Iya, memang tidak ada narasi. Tapi ucapannya dengan mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, apakah itu bukan menjadi suatu clue bahwa yang dilihatnya adalah seorang Nabi? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gak bisa kalian mengelak. Ya, kelakuan-kelakuan konyol seperti ini nggak mungkin bisa kalian elak. Apalagi dengan alasan begini begitu. Sama seperti ketika kalian membela Al-Faqih Muqaddam yang mi'raj 70 kali. Dibela dengan kalimat apa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang-orang mukmin adalah dengan cara sholat. Berarti tidak perlu diusung narasi kalau Al-Faqih Muqaddam pernah mi'raj 70 kali. Kalau sholat yang dijadikan perantara dia mi'raj. Karena apa? Tiap hari harusnya dia sholat. Mi'rajnya tiap hari, bukan pernah mi'raj 70 kali. Artinya dalam sehari sholat 70 kali begitu. Gak bisa teman-teman. Mau membela dengan cara apapun, ya kekonyolan. Kekonyolan ini. Mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, nunggu Habib Rizik Syihab naik kuda putih. Ya Allah, ya Allah. Ya, semoga ini menjadi pelajaran lah. Yang dimana memang ada orang-orang yang sedemikian rupa untuk mengagungkan kelompoknya, golongannya, atau panutannya. Mereka harus membawa-bawa nama Nabi. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berani berdusta atas namaku, maka itu berbeda dengan berdusta pakai nama orang lain. Mereka akan mempersiapkan kursinya di neraka. Tapi mereka tidak takut neraka teman-teman, karena punya jalur VIP sudah masuk surga. Apa jalurnya? Yaitu syafaat. Jangankan mereka yang masih sholat, yang masih beriman dan lain sebagainya, penjual kacang, kisah si Maman, penjual kacang, mereka ini apa? Tidak punya apa-apa teman-teman, tidak punya amalan, tidak punya bekal apapun dia masuk surga. Dia punyanya cuma kemaksiatan, dia orang fasik teman-teman. Modelnya cuma satu, cinta Habib, ngasih makan kacang kepada Habib tiap malam, surga tanpa hisab, dikasih tiket sama Habib di belakang kepalanya. Hebat bukan? Makanya mereka tidak takut neraka mereka itu, karena punya jaminan masuk surga tanpa hisab, punya tiket, terbang nak satu-satu.